Lewat sudah hari-hari di mana spanduk raksasa Bollywood Yash Raj Films jaya dengan film seperti DDLG, Firsara atau Mohabbatain. Sejak meninggalnya Yash Chopra di tahun 2012, sulit dikatakan bahwa bisnis produksi kurang aman di tangan Aditya. Menurut data box office India sejak tahun 2013 setelah blockbuster Room 3, dari 28 film yang rilis, Yash Raj Films memproduksi 14 film gagal dan 14 film sukses. Nah, yang terbaru pasca pandemi sejak sequel Banti Babli, ke Jai Shibai Jordar, ke Samrat Prithviraj hingga Samshira, semuanya menambah kerugian besar kepada Yash Raj Films. Pathan dan Tiger 3 nanti kita belum tahu bagaimana kinerjanya. Tapi kalau dilihat dari reaksi penonton, Yash Raj Films akan berharap lebih kepada Tiger 3. Apakah Yash Raj Films akan runtuh karena kredibilitasnya menurun di mata penonton? Berikut beberapa alasan mengapa Yash Raj Films di tangan Aditya semakin buruk. Mengapa Yash Raj Films lebih banyak memproduksi film yang gagal sejak 2012 adalah karena cerita filmnya yang less effort, cerita yang setengah matang, dan beberapa lainnya adalah film ringan yang kurang diseriuskan. Ya, meski dengan teknik pemasaran yang hebat, latar serta lagu-lagu yang baik, Yash Raj selalu menjanjikan ekspektasi yang lebih dari cara dia menyajikan trailer. Setelah sampai ke bioskop, banyak hal yang membuat kritikus dan penonton memberi nilai yang tidak memuaskan. Ambil contoh Banti Babli 2 kemarin. Antusias orang ke sequelnya, kemudian pasangan aktornya begitu tinggi tapi hanya menjadi lelucon. Hanya seperempat dari biayanya yang bisa dijadikan keuntungannya. Kemudian Jai Shibai Jordar, dari posternya saja orang tidak tahu itu film apa yang disuguhkan Yash Raj Films. Samrat Prithviraj, meski dibuat dengan anggaran besar, kemudian mendapatkan dukungan dari BJP, hancur karena cerita yang kurang matang. Terakhir Samshira, aksi yang baru sebagian bioskop batal menayangkannya karena tidak ada penonton. Yash Chopra selalu memakai heroin yang pandai mengelola ekspresinya. Sridevi, Madhuri, Juhi hingga Anushka adalah sebagian 12 heroin Yash Chopra yang bermutu. Tapi lihatlah hari ini, Aditya memperkerjakan heroin yang tak begitu baik beberapa di antaranya. Vaani Kapoor, Parineeti Chopra, keduanya silih berganti bekerja di bawah rumah produksi film ini. Apa yang bisa mereka tawarkan? Look, acting, kebanyakan peran keduanya tidak begitu besar bisa diingat. Walaupun Yash Chopra dulu hanya membuat film-film romantis, tapi semuanya bekerja dengan baik. Aktrisnya memang pemanis, tapi mereka dibagikan peran yang menonjol di samping aktornya. Malah Yash Raj yang dipimpin Aditya memboikot Shraddha Kapoor dari film-filmnya. Awalnya mereka bekerja sama, tapi Shraddha membatalkan satu proyek demi asyiki. Sejak saat itu Yash Raj tertutup lagi bagi Shraddha Kapoor. Kamu bisa lihat kinerja Shraddha, kecuali Shahid ia bisa mencetak hit blockbuster tanpa aktor superstar. Apakah Parineeti dan Vaani bisa seperti itu? Dharma Production milik sepupu Aditya Chopra yaitu Karan Johar, mereka hanya bekerja dengan anak-anak bintang. Itulah mengapa Yash Raj bersama Dharma banyak diprotes hari ini karena castingnya. Mereka melakukan casting utama untuk menonjolkan anak bintang seperti Alia, Janhvi, Arjun Sonam hingga Parineeti dan Ranveer Ranbir. Kalau dulu di tangan Yash Chopra, ia tidak mempromosikan anak bintang, tapi ia hanya bekerja dengan aktor besar yang menjual. Seandainya Yash Raj saat ini mau melakukan casting terbuka untuk aktor utama lebih banyak, penonton akan senang perwakilan mereka bisa bekerja di film. Karena tidak selamanya menemukan aktor hebat seperti Ayushmann itu sulit. Atau Rajkumar Rawil nyatanya bisa didandani agar terlihat good looking. Bukan sebaliknya, memunculkan yang good looking karena anak bintang, kualitas nanti berkembang dengan semakin banyaknya film. Pengaruh Sushant ikut memberi kendala besar bagi eksistensi Yash Raj Films. Ada isu yang mengatakan kalau Aditya dari Yash Raj Films ikut berperan atas kepergian Sushant. Dikabarkan kalau Yash Raj menghalangi karir Sushant setelah mereka berselisih paham.
Kasusnya kurang lebih sama seperti Shraddha ya teman-teman. Hanya saja Shraddha ini lebih sigap beruntung dalam karirnya setelah keluar dari Yash Raj Films. Tidak seperti Sushant, ia ragu keluar dari kontrak Yash Raj Films. Akhirnya semua tawaran luar diberikan kepada anak Yash Raj lainnya, Ranveer Singh. Entah disengaja atau bukan sih guys, soalnya Ranveer dan Sushant ini sama-sama terikat kontrak di bawah rumah produksi film ini. Malah ketika tawaran kepada Sushant datang, Aditya memberikannya kepada Ranveer. Ujung-ujungnya kontrak terakhir Sushant yang dijanjikan itu tidak jadi dibuat. Nah, ini adalah salah satu dendam penonton kepada Yash Raj Films. Bukan membenarkan karena kita tidak tahu kebenarannya ya. Boykot Yash Raj Films apa menurut kalian pantas? Yash Raj Films di tangan Yash Chopra kental dengan budaya, nilai dan tradisi India. Apakah itu lagunya, kostumnya hingga romansanya semuanya tidak mencoreng nama baik India. Bahkan guys, untuk kostum seperti sari yang menggambarkan orang India asli, Yash Chopra rela keluar uang banyak. Yash Chopra tidak asal mengeluarkan uang banyak untuk kostumnya. Karena faktanya Yash Chopra adalah pencipta tren melalui gaun-gaunnya dalam film. Kalau hari ini yang dipimpin Aditya Chopra, sari adalah hal yang norak. Aktrisnya kebanyakan dikurangi bahan kostumnya, alias lebih terbuka seperti budaya barat. Hari ini film Yash Raj Films kurang lebih dimirip-miripkan dengan budaya orang bule. Bukan hanya kostumnya, ceritanya pun terkesan ingin meniru Hollywood. Mungkin baik bagi beberapa penonton India yang hidup modern, tapi fakta di lapangan yang berbicara, 80% audiens adalah India yang berbudaya. Kalau kamu perhatikan beberapa karya Yash Chopra, setiap filmnya ia menyisipkan dialog-dialog syair. Itu adalah ciri khas Yash Chopra sejak pertama kali ia membuat film untuk Yash Raj Films. Bagi penonton India, setiap syair yang disiapkan Yash Raj itu mereka bisa mengingatnya dengan baik. Terakhir kita bisa menikmati syair Yash Chopra di film Jab Tak Hai Jaan. Nah, salah satu kelemahan Aditya ia tidak bisa menghadirkan hal semacam itu di filmnya. Ada mungkin dialog-dialog yang baik, tapi itu tidak terkenal dengan syair film dari ayahnya. Aditya memang seorang pekerja yang sangat disiplin, tapi Yash Chopra lebih bekerja keras untuk film. Yash Chopra kalau menggarap satu film itu, semuanya harus matang, tidak menyinggung kehidupan beragama dan lain sebagainya. Ambil contoh Virsara, harusnya itu menciptakan keributan karena menceritakan Pakistan India. Semuanya aman jika dibandingkan dengan Samrat Prithviraj. Ini adalah kisah tokoh besar Hindu, tapi umat Hindu sendiri memboikotnya. Apakah Yash Raj Films di tangan Aditya banyak merugi karena banyak film gagal? Ternyata tidak loh teman-teman. Yash Raj Films adalah label yang berdiri sendiri. Yash Raj memproduksi film tidak bekerja dengan distributor lain. Dia satu-satunya rumah produksi yang bertindak 100% untuk filmnya. Kalau filmnya gagal sekalipun, itu masih bisa menciptakan uang dari pembelian hak tayang. Makanya kamu tidak akan pernah bisa menemukan film produksi Yash Raj Films terbaru di YouTube. Yash Raj Films akan menghapus semua film mereka yang diupload oleh pihak manapun. Apalagi Yash Raj Films kedepannya akan tayang ke streaming online milik mereka sendiri. Sebelumnya Sandeep Aur Pinky Farar yang mungkin amburadul di bioskop, tapi mereka menghasilkan keuntungan yang tak terduga dari streaming online Amazon Prime. Nah, streaming online dari Yash Raj Films ini akan menghadirkan 4 film mereka yang gagal baru-baru ini. Nah, itulah beberapa alasan mengapa raksasa Yash Raj Films mulai menunjukkan kinerja yang buruk. Walaupun kecil kemungkinannya merugi karena hal tadi, itu tidak boleh dibiarkan oleh Yash Raj Films ya. Harusnya mereka menciptakan film yang lebih baik lagi agar tetap eksis di Bollywood. Karena Yash Chopra memberikan warisan itu tidak semudah saat ia membangunnya pertama kali.